Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Teman-teman, sahabat Al-Qur'an rahimakumullah. Berjumpa kembali di Mas Mus Channel. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu gharib, yaitu bacaan tashil, bacaan naql, bacaan imalah, dan bacaan ismam. Keempat jenis bacaan ini semuanya hanya ada satu dalam Al-Quran. Teman-teman semuanya, kita membaca bacaan ini sesuai dengan qiraat atau bacaannya Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, ya, yang biasa dibaca oleh masyarakat di Indonesia. Teman-teman semuanya, kita akan memulai dari bacaan tashil terlebih dahulu. Tashil itu ada di surat Fussilat ayat 44. Tashil itu sendiri artinya adalah lunak. Tashil itu membaca antara hamzah dan ha. Kalau keterangannya yang lain yaitu meringankan bunyi hamzah yang kedua. Jadi antara a yaitu hamzah a sama ha. Ada kata a, ya, a sama ha. Nah, kita praktekkan terlebih dahulu yuk. Bareng-bareng membaca surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tashilnya. Membacanya yaitu a'jamiyun, ya, bukan a'a tapi a'jamiyun, meringankan hamzah yang kedua. Ya, ini meskipun tulisannya alif tapi disebut hamzah. Kenapa? Karena hamzah itu adalah yang mempunyai harokat. Kalau alif itu yang tidak punya harokat. Contoh yang alif adalah lafal laqalu. Qafnya ada alifnya ini. Alifnya ini tidak berharokat karena yang berharokat qafnya, sehingga qafnya panjang. Maka alif yang dihukumi untuk tulisan ini, bukan hamzah. Tapi untuk tashil ini alifnya dihukumi hamzah. Hamzah karena berharokat. Baik, pembacaan tashil saya ulangi. A'jamiyun, bukan a'a atau aha, tapi a, ya, kayak membaca Indonesia, bukan Indonesia tapi Indonesia, ya. Perhatikan, a'jamiyun, bukan a'a, bukan aha, tapi a'jamiyun. Kita rangkai. A'jamiyun wa arabi. Ya, perhatikan. A'jamiyun wa arabi. Nah, perhatikan baik-baik. A-nya ditekan di sini, jamiyu, ya, ya-nya bertasydid, ini nggak boleh dengung karena hanya ya tasydid saja, bukan idgham bi gunnah, ya. Jamiyu, nah, baru tanwin ini ketemu wawu itu idgham bi gunnah. Jamiyu wa arabi, ya. Ya-nya ini karena ini bertasydid lalu dibaca sukun di akhir wakaf ini, diwakafkan ini, maka ditarik lagi wa arabi, ya, ulangi. A'jamiyun wa arabi. Untuk bacaan tashil hanya satu saja. Yang ini a'jamiyan. Nah, ini a'jamiyan bukan a'a, ya. A'jamiyan ini tidak ditashilkan. Nah, ini untuk tashil di surat Fussilat ayat 44. Selanjutnya, jenis bacaan berikutnya yang kita bahas adalah bacaan
bacaan apa nih? Nakel ya, nakel ada di sini nakelnya. Ada di sini. Bisal ismu dibaca bisalismu. Nakel itu apa sih? Nakel itu memindahkan atau menggeser ya. Memindahkan kasroh pada hamzah pada huruf lam. Lalu hamzahnya dibuang. Kalau gampangnya adalah memindahkan kasroh kepada lam. Itu bacaan nakel. Nakel ada satu di Al-Quran, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 11. Coba kita praktekkan. Gampang ini. Bisalismu, bukan bisalismu, tapi bisalismu. Ingat ketika membaca ba, mingkem dulu. Bi ya. Bi. Ini bukan ain, nggak boleh bir, nggak boleh. Cukup hamzah. Hamzah itu di ujung. Bisalismu, bukan bisalismu. Ini makanya tidak ada sukunnya di sini. Bacanya bisalismu. Kalau kita rangkai, bisalismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Saya kira gampang untuk lafal nakel ini. Kita beralih langsung ke bacaan yang ketiga, yaitu bacaan imalah ya. Imalah hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu di surat Hud ayat 41 ya. Perhatikan baik-baik. Imalah itu memiringkan atau mencondongkan, memiringkan harokat fathah kepada kasroh ya. Memiringkan bacaan itu imalah secara bahasa. Jadi harokat fathah ro menuju kasroh, berarti tengah-tengahnya itu re ya. Ini ada kata majreha. Perhatikan, di Al-Quran biasanya ada tulisan imalah seperti ini, imalah ya, yang akan kita baca ini nanti. Perhatikan baik-baik, bacanya bukan majroha, tapi majreha, majreha ya, majreha. Kita baca dari awal. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Perhatikan baik-baik, jimnya mantul, ro-nya tadinya ro jadi re, bacaan imalah ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs itu hanya ada satu dalam Al-Quran, majreha. Mungkin kalau imam lain, bahkan dalam qiraat itu ada yang membaca yang imalah ada banyak, kayak wadduha jadi wadduhi ya, seperti itu dan seterusnya. Tapi untuk pembahasan yang qiraat yang umum di Indonesia, riwayat Imam Asim riwayat Hafs itu majreha saja yang imalah ya. Kita ulangi yuk. Majreha lagi. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha, memiringkan harokat fathah kepada kasroh. Gampang ya. Di surat Hud ayat 41. Juznya berapa? Juz 12. Sekarang yang terakhir yaitu bacaan ismam. Ismam artinya adalah monyong, mecucu ya. Mecucu. Ismam itu secara bahasa itu diartikan menggabungkan atau mencampurkan atau memadukan. Tapi kalau umumnya yang diketahui itu mecucu. Maksudnya bagaimana? Yaitu mencampurkan dhammah pada sukun dengan memonyongkan bibir ya. Nah, kalau di pelajaran di qiraati yang gampang itu adalah isyarat mecucu di tengah dengung ya, sebagai isyarat bunyi dhammah. Mecucu di tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Jadi tulisannya yaitu lata
manna dibaca ismam jadi manna. Nah, ini kadang cucunya kadang ada meringisnya, itu nggak boleh berlebihan, cukup la ta'manna ya. Membacanya ismam itu tidak merubah tulisannya, tidak merubah harokatnya. Harokatnya manna, tapi di tengah-tengah kita ada mencucu sebentar. La ta'manna, la ta'manna. Kadang ada yang berlatih seperti ini. La ta'manna, itu untuk berlatih ya. La ta'manna. Tapi prakteknya itu tidak boleh berlebihan. Cukup la ta'manna. Kita praktekkan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ulangi. La ta'manna ya, manna lagi, la ta'manna. Hati-hati, tak bukan ta ya, bukan ain tapi tak ya. Ini surat Yusuf ayat 11 di juz 12. La ta'manna. Nah, hati-hati ya. Demikian untuk pembacaan huruf di 4 tempat surat ini. Semoga bermanfaat, karena huruf itu samar artinya, jadi harus ada penjelasan khusus ya. Semoga Allah merahmati kita karena kita cinta kepada Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.